Metabolisme tubuh akan menghasilkan kalsium oksalat yang jadi kristal-kristal runcing yang akan merusak ginjal, kita biopsi ginjalnya, oh benar, ada seperti itu. Ya. Nah sekarang jadi kita tahu, oh meninggalnya gara-gara ini. Cuma sekarang pertanyaannya senyawa kimianya masuknya dari mana? Nah yang kita lakukan adalah, kita datengin tuh semua rumah anak-anak ini. Nah ini kan bertambah terus jumlah kasusnya ya. Coba kembali lagi ke jumlah kasus Kiki. Jadi dari 241 kita sudah datangi 156 rumah. Kita lihat yang namanya etil glikol atau dietil glikol ini itu merupakan apa? Merupakan cemaran atau impurities dari pelarut tambahan yang digunakan di obat-obat sirup. Jadi obat-obat sirup ini supaya melarutnya bagus, dia kasih solubility enhancement atau pelarut tambahan. Namanya polyethylene glycol. Nah polyethylene glycol ini tidak beracun sebenarnya, nggak apa-apa. Cuman polyethylene glycol ini kalau membuatnya tidak baik, dia ada impurities. Bahasa Indonesianya cemaran. Nah cemaran itu yang mengandung senyawa kimia berbahaya seperti ethylene glycol atau diethylene glycol atau ethylene glycol butyl ether. Jadi memang kalau dilihat di daftar obat senyawa aktif pasti tidak ada. Karena ini bukan bahan aktif. Ini adalah pelarut tambahan yang memang sangat jarang ditulis di senyawa aktif obat. Dan pelarut tambahan ini sebenarnya juga tidak berbahaya. Tetapi kalau kualitas produksi pelarut tambahannya buruk, dia bisa menghasilkan impurities atau cemaran, dan cemaran itu yang berbahaya. Nah cemarannya 3 senyawa tadi, ethylene glycol, diethylene glycol, sama ethylene glycol butyl ether. Ya. Nah berdasarkan logika ini kita cek tuh obat-obatan tadi secara kualitatif. Bedanya kualitatif sama kuantitatif apa? Kualitatif ada atau tidak. Kalau kuantitatif ada berapa banyak, plus berapa banyak. Karena kita mau lakukan cepat, kita lakukan tuh sejak WHO, kita datengin rumah-rumahnya aja, kita lakukan dulu bayi-bayinya, oh ada senyawanya. Habis itu kita double cek lagi biopsi, oh benar, ternyata rusaknya ginjalnya gara-gara senyawa ini. Kita datengin rumahnya kan, Oktober ini, iya coba lihat rumahnya nih, ada nggak obat-obat yang mengandung PIG? Kita ambil semua obat-obat itu ya. Kita tes, ada senyawa yang berbahaya ini enggak? Ternyata ada. Jadi sebagian besar dari obat-obatan yang kita ambil, ada itu senyawa berbahaya yang namanya ethylene glycol, diethylene glycol atau ethylene glycol butyl ether. Balik lagi kita lakukan adalah tes kualitatif, jadi ada atau tidaknya. Sebenarnya ada itu boleh, tapi kadarnya harus kecil sekali. Sehingga kalau minumnya banyak, cuma sesuai dengan anjuran dokter sekali atau 2 kali enggak. Tapi kalau minumnya 20 kali ya jadi banyak juga kadarnya. Ya. Kita belum melakukan analisa kuantitatif dan sekarang BPOM sedang melakukan itu. Tapi kita udah lihat kan, oh ini ada nih senyawa-senyawa ini di si anak dan di obat-obatan yang dikonsumsi anak-anak ini ada di rumahnya mereka. Gitu kan? Nah, kita tadinya mau meneliti lebih dalam dari obat-obatan ini, mana sih yang benar-benar di atas ambang batas dan berbahaya. Gitu kan? Tapi yang membuat kita kemarin jadi lebih proaktif 2 hari yang lalu adalah karena chartnya Oktober. Ini Oktober belum selesai. Naiknya pesat sekali. Dan pressure ke rumah sakit udah terasa. Jadi rumah sakit KRCM udah mulai penuh ICU-nya untuk anak-anak tuh. Dan yang kita ngeri karena ini kan fatality rate-nya tinggi. Jadi kita mengambil kebijakan yang sifatnya konservatif. Udahlah, daripada nanti lebih banyak lagi anak balita kita yang masuk rumah sakit, dan ini kan fatality rate-nya tinggi sekali. Kita kebayang nih ibu-ibu yang punya anak bayi, apalagi bayi pertama, kemudian harus kena dan wafat. Kita ambil kebijakan konservatif, walaupun belum 100% tahu, kita belum 100% tahu
yang mana yang berbahaya dan tidak, tapi kita kira-kira sudah tahu. Kita 75% udah tahu, kira-kira nih yang menyebabkan tuh ini. Nah kita larang dulu. Kita larang untuk diresepkan dan kita larang juga untuk dijual. Ya. Di apotek-apotek, dan kita minta juga dibantu sama Ikatan Dokter Anak Indonesia, dokter-dokter kalau bisa jangan resepkan dulu. Karena wewenang Kementerian Kesehatan di sana. Kita tidak mewenang untuk memberikan izin atau menarik masing-masing jenis obat, tapi kita berwenang untuk melarang penjualannya di apotek-apotek yang itu di bawah wewenangnya Kementerian Kesehatan. Dan kita juga bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kita minta agar dokter anak jangan meresepkan dulu, karena berisiko tinggi. Ya, sementara ya ada kata-kata hebat. Sementara, sambil kita memastikan dengan benar-benar yang mana yang berbahaya atau tidak. Kalau teman-teman bilang, Pak, yang sementara itu jadi membuat rame. Iya, kenapa? Ya karena naiknya itu tinggi sekali. Jadi kalau kita diam, kita tunda, nunggu sampai itu pasti, bisa seminggu, bisa 2 minggu, ya hitung aja berapa yang meninggal, berapa yang sakit. Ya, karena reason dari kemanusiaan tadi, apalagi ini balita ini kan yang harus kita lindungi. Apalagi kalau balitanya dari anak pertama dari seorang ibu, kita bilang, aduh, lebih baik kita ambil kebijakan yang konservatif, kita tahan dulu. Begitu ya kira-kira. Nah 2 hari yang lalu, karena kita belum terarah, kita masih lihat, oh ini semua dulu kita tahan dulu. Balik lagi, kok nambah semuanya ya Pak? Karena kita mengambil kebijakan yang konservatif. Karena kita belum tahu mana nih. Yang kita tahu adalah semua obat-obatan sirup memiliki probabilitas ada senyawa berbahaya. Udah kita tutup dulu semuanya. Nah, semalam kita undang tuh GP Farmasi. Kita undang Ikatan Apoteker Indonesia, ahli farmakologi. Dah, ini kan udah kita amankan dulu kan semuanya. Nah sekarang bisa nggak kita lakukan secara lebih rinci? Kira-kira mana nih dari semua ini kan ada yang benar-benar bahaya, ada yang sedang berpotensi bahaya, ada yang sedikit sekali potensi, ada yang tidak berbahaya. Nah ini gimana caranya supaya sesudah kita tutup semua, kita harapkan nggak ada lagi balita-balita yang masuk, coba kita longgarkan pelan-pelan, gitu ya. Nah tadi malam udah setuju sama teman-teman dari GP Farmasi, Ikatan Apoteker Indonesia, ada juga Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang pasti akan kita buka adalah yang tidak ada pelarutnya. Karena ini kan disebabkan oleh impurities dari pelarut yang namanya polyethylene glycol. Nah itu kita udah setuju. Nah sekarang lagi dikerjakan oleh BPOM. BPOM nanti akan melihat dari sekian ribu atau sekian puluh ribu ini obat-obatan sirup, mana yang tidak ada polyethylene glycolnya. Itu nanti akan dibuka. Jadi harapkan weekend ini ya Bu Rizka ya, ini teman-teman BPOM kerja keras, kita terima kasih ke teman-teman BPOM tuh. Sudah kerja keras yang malam untuk melakukan itu. Nah, kita sebenarnya nanti tahap berikutnya pengen juga melihat yang ada polyethylene glycol ini belum tentu semuanya berbahaya kan. Itu tadi kan, kalau dia impuritiesnya bagus, standar pembuatannya bagus, bahan bakunya bagus, kan dia tidak semuanya berbahaya. Jadi yang punya polyethylene glycol nanti akan kita lihat lagi. Siapa yang bisa membuktikan bahwa memang kadar impuritiesnya dia di bawah ambang batas, ya kita perbolehkan. Ya. Nah tapi kedua hal ini, bahwa dia tidak mengandung pelarut polyethylene glycol atau misalnya polyethylene glycol di bawah ambang batas, itu merupakan kewajiban dari masing-masing perusahaan farmasi. Jadi kita udah bicara sama GP Farmasi, ya mereka mesti melakukan tes itu di lab, kemudian diverifikasi oleh BPOM. Nah, kita juga melakukan lebih jauh lagi. Kita kan seperti yang saya tadi bilang, kita datengin semua rumah-rumah tersebut. Dari 241 kita udah datengin ke 156. Dari 156 itu kita sudah ketemu 102 obat yang ada di lemarinya si keluarga ini.
yang jenisnya sirup. Nah, sesudah kita lihat orang-orang yang kena ini kan obat-obatnya ini. Nah, itu yang kami melapor dan Bapak Presiden bilang, Pak Menkes dibuka saja biar tenang masyarakat. Dan kita melakukan transparansi ke publik. Jadi nanti kita akan buka tulisnya, ya, nama obat-obatnya. Tapi kita tutup nama produsennya ya supaya nggak bikin rame, supaya masyarakat tahu bahwa kita kementerian sudah bekerja bersama-sama dengan BPOM, pemerintah sudah bekerja, kita sudah mencari senyawanya, kita sudah double check dengan biopsi, kemudian kita udah datengin rumah-rumahnya, kita ambil bungkus obat, ada tuh foto-fotonya tuh, ini obat-obatnya. Kemudian kita dapat itu 102 ya Bu ya? 102 obat. Nah, obat inilah nanti akan kita kerucutkan yang untuk sementara akan dilarang dari universe yang besar. Nah, obat-obat ini akan kita larang untuk diresepkan dan dijual. Ini listnya sementara nih. Ya. Kalau ternyata nanti mereka bisa membuktikan bahwa impuritiesnya mereka di bawah ambang batas, ya boleh dijual. Ya, kita ambilkan langkah-langkah yang konservatif, memproteksi balita kita dan orang tua kita. Mungkin bisa nambah lagi nih, kalau ini kan baru ketemu 156. Kalau kemudian nanti dari 241 kita datangin lagi, ada lagi obat-obatan yang belum masuk di sini, nanti akan kita masukkan. Tapi kita harapkan bahwa dengan adanya list ini udah jauh lebih mengerucut, sehingga kita bisa lebih pasti sekarang penyebabnya kira-kira di mana. Dari yang tadinya sifatnya universe-nya besar sekali. Sehingga nanti Ibu Irjen, Ibu PLT Yankes ini nanti akan merevisi surat edarannya. Ya. Yang kita larang untuk diresepkan dan yang kita larang untuk dijual sementara jadi mengerucut dulu. Ya, nanti kita akan bicarakan lah sesegera mungkin dengan teman-teman di Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga teman-teman di Ikatan Apoteker Indonesia, di GP Farmasi untuk menentukan mana yang benar-benar kita mau secara konservatif. Untuk sementara kita bilang jangan diresepkan dulu kepada dokter dan jangan dijual dulu ke apoteker. Ya, sehingga dengan demikian diharapkan teman-teman udah secara kontinu dapat update-nya. Mungkin nanti 2 hari lagi atau hari Senin kalau ada perkembangan kita update lagi. Tapi ini adalah tanggung jawab kami sebagai Kementerian Kesehatan. Itu tadi kata kita lihat di Agustus ada kenaikan, di September kita lakukan penelitian, tapi masih pakai penelitiannya patologis gitu ya, karena kita pikir ini patogen. Penelitiannya membuktikan tidak, leptospira dan lainnya tuh tidak virus-virusnya. Kemudian baru tahu dari WHO di 5 Oktober bahwa di Gambia ternyata bukan patogen tapi toksik. Sehingga kita lakukan toxicology analysis dengan lab. Kita temukan memang senyawa kimia itu ada di darah sang bayi. Kita juga tes biopsi confirm bahwa senyawa kimia ini dengan metabolisme tubuh akan merusak ginjal seperti apa, dikonfirm oleh peneliti-peneliti RCM. Dan kita juga confirm datang ke rumahnya bahwa obat-obatan yang kita ambil dari rumah-rumah para penderita mengandung senyawa kimia tersebut. Ya, sehingga dengan demikian kita harapkan progresnya akan jauh lebih baik. Progresnya akan jauh lebih pasti dan bisa memberikan ketenangan bagi para ibu-ibu, dan mereka juga mesti tahu cara melindungi anaknya seperti apa. Di sisi lain juga akan memberikan kepastian bagi para industri farmasi, bagi para apoteker, bahwa obat-obatan inilah yang memang benar-benar memiliki untuk sementara potensi membahayakan balita-balita kita.